memperlebarkan circlemu. Terus kamu bangun diri kamu dulu, bangun value yang ada dalam hidupmu dulu. Ketika kamu udah bangun value itu, pasti Tuhan juga memberikan kamu tuh pasangan sepadan dengan kamu. Perkenalkan, nama saya Ferdi Juprianto, NRP di 11220016 dari Fakultas Ekonomi, jurusan Business Management. Di hari ini saya akan membuat video tugas SL, Servant Leader, dan saya akan melakukan tugas project diskusi dan bersama teman saya Yohan yang akan membantu saya. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang seorang mahasiswa yang galau soal percintaan gitu. Dan saya sebagai teman akan menanggapinya gitu. Oke, kita mulai. Jadi kayak aku ada kasus itu kok, kasus aku pengen banget punya pasangan gitu. Kayak aku ngerasa itu hidupku itu hampa banget, nggak ada orang yang bisa nyayangi aku, dan aku sudah berusaha cari-cari di mana-mana, di gereja dan sebagainya. Dan menurut kok gimana pendapatnya? Menurut aku boleh tahu gak alasan kenapa kok kamu perlu banget pacar gitu? Mungkin latar belakangnya kamu, atau dari hubungan orang tua kamu, hubungan orang tuamu nggak stuck, atau kamu sering dipukul, atau ya gimana kok kamu bisa ngerasa sepi, pengen kasih sayang gitu? Nah itu mungkin dari keluargaku sendiri, mungkin kayak kurang waktu buatku juga, terus kerja terus, nggak ada waktu buat nemenin aku juga. Jadi aku merasa kayak hampa banget, kayak aku butuh seseorang yang ngasih aku, seorang yang aku haus akan kasih sayang dan kayak gitu. Oke. Aku udah mulai dapet nih problemnya. Aku minta pendapat kamu sih. Kira-kira kamu ngerti gak sih arti pacaran itu apa? Menurut kamu aja sendiri. Kalau kamu ya nggak ngerti, nanti aku coba jelasin. Mungkin kalau menurutku pacaran itu kayak kita mendapatkan teman, teman yang memberikan kita kasih, dan teman yang memberikan kita buat main-main, maksudnya buat teman yang buat kita bermain juga, kayak gitu sih. Itu sebenarnya nggak juga salah. Jadi sebenarnya tuh tujuan pacaran itu untuk menikah. Kamu udah siap gak sih, atau udah ready gak sih buat menikah gitu? Terus ya, pacaran itu tuh bukan main-main. Ya, kamu bilang tadi kamu perlu temen toh. Sebenarnya nggak harus lewat pacaran. Ya lewat berteman aja kamu ya mungkin sekarang kamu ngerasa kamu nggak bisa berteman dengan orang-orang banyak gitu, karena kamu mungkin dari diri kamu sendiri kamu ngerasa kamu lonely. Ya nanti bisa Koko bantu. Jadi kita bareng-bareng ikut komunitas gereja juga, Komsel. Tapi untuk yang sekarang soal pacaran ya. Kalau soal pacaran ya balik lagi tadi. Tujuan maksud pacaran tuh untuk menikah, untuk jangka panjang. Terus dalam memulai suatu hubungan, pacaran tuh nggak simple, nggak kompleks gitu, sangat kompleks gitu. Karena balik lagi kan tuh menikah toh, terus banyak hal yang harus bersiap. Apa kamu udah siap? Misalnya waktu kamu pacaran, ya dalam hubungan pacaran tuh nggak selalu flat, nggak selalu enak aja, pasti ada up and down. Maksudnya itu ada perkelahian, ada argumen. Kalau kamu sekarang misalnya kamu belum dewasa, ya kamu cuman mau menerima kasih sayang, tapi kamu nggak mau memberi, atau sebaliknya gitu, takutnya nantinya tiba-tiba
cewek yang kamu kejar, atau misalnya pun udah pacaran terus akhirnya dia putus, takutnya kamu galau, terus akhirnya makin memperburuk gitu. Mm-mm. Tapi kalau dengan pacaran aku rasa kita kayak sudah terikat dengan sebuah namanya pacaran gitu. Jadi pasti orang itu pasti apa ya, kayak satu sama lain itu kayak terikat, ada something sing nikat kita itu. Tapi kamu yakin kalau itu namanya komitmen? Apakah kamu yakin kalau kamu udah ready untuk berkomitmen? Karena ya dalam pacaran tuh banyak hal yang di prepare, dari soal keuangan. Aku mau tanya, kamu udah bisa cari uang sendiri gak sekarang? Soalnya kalau pacaran kan harus mengeluarkan uang juga. Belum sih. Nah, terus juga ini tujuan pacaran untuk menikah toh. Terus dalam pernikahan, di dalam dunia pacaran aja itu udah complicated, belum lagi masuk ke dalam dunia pernikahan. Nah, di dalam dunia pernikahan aja ada yang cerai, bahkan ada yang sampai ya awalnya ya sayang gitu, awalnya tuh kayak terikat, tapi karena ada masalah di dalam rumah tangga akhirnya mereka cerai, terus anak-anak terlantarkan, kan kasihan tuh dengan anak-anaknya gitu. Dan juga kalau di dalam Kristen juga yang kau pegang itu tuh menikah tuh hanya boleh sekali, jadi nggak boleh cerai gitu. Jadi ketika kita mengambil sebuah komitmen untuk menikah, kita ya menikah sampai akhir dengan pasangan kita nggak boleh maksudnya cari yang lain atau cerai gitu. Karena oleh sebab itu penting untuk ya komitmen, persiapkan bener-bener kalau kamu tuh pengen pacaran tuh untuk jangka panjang. Dan dari Koko sendiri ya, prinsip Koko tuh pengen megang dari dulu itu pacaran untuk sekali, untuk seumur hidup. Jadi Koko tuh pengen cari pasangan hidup tuh yang bener-bener dari Tuhan. Maksudnya apa sih? Yang satu visi dengan aku, yang bisa ngertiin aku dan aku sebaliknya juga ngertiin dia. Bukan soal ya suka, aku diterima, dikasih, disayangin, tapi aku tuh benar-benar menjalin hubungan dengan dia tuh diisi dengan ini, misalnya aku ada kurang dalam hal ini, dia bisa tolong aku. Sebaliknya juga dia ada kekurangan dalam hal itu, aku bisa bantu. Soalnya dalam pacaran ini tuh bukan soal ya cinta, bukan soal aku menyayangi kamu ya wes kita pacaran gitu. Tapi dalam sebuah hubungan itu ada suatu komitmen yang harus dipegang bener-bener gitu. Apakah kamu udah ready gitu? Jadi Ya. pacaran itu sebuah komitmen ya. Sebuah komitmen buat nikah dan untuk ke jenjang selanjutnya. Oh gitu. Jadi aku kesadar mungkin ada waktunya nanti buat untuk pacaran lah, tapi mungkin waktunya pas kita bisa cari uang dulu dan sebagainya. Bener. Tapi aku percaya sih, karena kan Tuhan, kamu tahu Adam dan Hawa, sebagai Adam kita cowok, Tuhan tuh pasti udah menyiapkan seorang yang spesial buat kita. Kita tahu Adam dulu, Hawa itu dibentuk dari tulang rusuknya Adam. Nah, Tuhan tuh pasti menyiapkan tulang rusuk yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Oleh sebab itu aku ajak kamu ya, yuk kita sama-sama, maksudnya tuh ya berserah dengan Tuhan. Kita nggak menutup mata kita untuk ya berteman dengan banyak orang dulu sih sekarang. Maksudnya ya kamu berteman aja dulu, melebarkan circle-mu, terus kamu fokus bangun diri kamu dulu, bangun value yang ada dalam hidupmu dulu. Ketika kamu udah bangun value itu, pasti Tuhan juga memberikan kamu tuh pasangan sepadan dengan kamu. Kalau kamu sekarang posisinya kamu pengen cari kasih, kamu pengen
kamu pengen ya have fun aja lah pacaran. Terus kan pacaran tuh endingnya untuk menikah. Kak, bayangin kalau kamu nemuin pasangan yang enggak ideal, enggak cocok dengan kamu, atau ya kekanak-kanakan, takutnya tuh di tengah jalan tuh kamu ya putus, atau misalnya amit-amit sampai dunia pernikahan kalian cerai, itu kan nggak baik toh. Itu juga bakal jadi masalah baru dalam hidupmu. Kalau saran dari Koko, mending kamu sekarang fokus bangun diri. Maksudnya bangun diri itu ya kamu bertemu dengan banyak orang, kamu belajar di kampus, kamu nambahin soft skillmu, ya. Terus setelah itu, setelah value ada, ya nanti dengan sendirinya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ya, tapi kamu nggak boleh nutup diri juga. Kamu harus open dengan teman-teman. Ya, kalau misalnya kamu tertarik dengan seorang wanita nih di pertemanan, ya mulai dari teman aja dulu. Kenali dia lebih dalam dulu. Setelah kamu kenali, baru misalnya kamu merasa oh anak ini baik dari hubungannya dengan Tuhan. Terus juga ini ada 7 checklist yang bisa kamu belajar. Itu ada cari pasangan hidup, itu bisa dilihat dari hubungannya dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, terus visi hidupnya, apa yang dia kejar, terus karakternya, terus juga hubungannya dengan keluarga, apakah dia dengan papa mamanya tuh baik. Pasti kamu nggak mau tuh cari pasangan hidup yang kalau dia dengan papa mamanya aja nggak care tuh. Terus juga dia tanggung jawab, dan yang terakhir itu ya hidupnya benar gitu. Maksudnya tuh ya dia nggak ke kiri kanan lah, maksudnya nggak menyerong ke kiri kanan, ya begitu. Kamu harus cari seorang yang ideal menurut kamu. Jadi dalam pacaran ini ya kamu nggak fokus hanya ke mencari kasih. Mungkin kamu bisa cari kasih itu dari Tuhan, karena Tuhan kan sumber kasih toh. Masa kita nyari kasih, maksudnya masa kita lebih baik kita cari kasih itu dari sang sumber kasih yang memberikan, daripada kita dari ciptaannya. Karena ciptaannya aja ya nggak semua full dengan kasihnya. Untuk kita menemukan kasih itu kita harus dari Tuhan dulu. Gitu ya. Jadi dari Koko aku dapat pandangan baru soal pacaran. Pacaran itu sesuatu untuk lanjut, dan mungkin aku harus menunggu waktunya yang tepat dulu. Iya benar. Dan kamu harus prepare. Nunggu dari pasangan yang dari Tuhan lah. Pasti nanti Tuhan kasih. Kamu ada pertanyaan lain lagi gak? Kalau kamu masih ragu gitu, nggak apa kok, feel free cerita. Mungkin aku kan aku nggak apa ya, kayak pertemananku ini sedikit, jadi dalam mencari pacar itu kayak sulit. Nah, aku pengen punya sesuatu apa ya, komunitas yang aku mencari apa ya, kayak teman-teman yang banyak gitu ya, komunitas juga. Kalau saran dari aku ya, di dalam kampus, di luar kampus juga banyak banget komunitas. Ada komunitas olahraga, kamu bisa jangkau. Tapi saran dari aku itu kamu harus cari komunitas tuh yang bener, maksudnya itu yang bawa kamu ke arah yang baik, bukan malah menjerumuskan kamu ya pulang malam banget, terus kayak ya nggak bangun kamu lah gitu, nggak support kamu dalam kuliah dan masa depanmu. Kamu harus cari komunitas tuh yang benar-benar membangun. Mungkin dari komunitas gereja, biasa gereja kan ada komsel gitu. Nah juga komunitas olahraga gitu, tapi juga komunitas olahraga tuh yang membangun gitu. Kalau enggak kamu bisa ikut
konsel aku gitu, karena aku juga ada terlibat dalam konsel. Jadi kamu bisa ikut di situ. Kita selain kita berteman banyak, kita juga mengenal Tuhan. Kita juga sering banget setiap hari Jumat itu kita sharing, kita ibadah gitu. Selain itu ya, misal ada problem tuh kita boleh cerita dengan sesama kita, dengan pemimpin yang ada. Gitu Oh, ya, pastinya kamu diterima sih di situ. oke. Oh gitu ya kok. Mm-mm. Jadi mungkin Koko bisa kabar-kabaran aku. Oke, nanti Koko chat ya. Oke, thank you. Oke.